ya. Jadi yang pertama itu kemarin kita bahas tentang pengenalan kuliah. Nah, hari ini kita nanti akan membahas tentang profesi dan profesionalisme. Nah, tentu saja di sini yang akan kita bahas tidak semua profesi yang kita bahas, tetapi nanti lebih mengarah ke profesi engineer. Tidak menutup kemungkinan nanti juga akan membahas profesi-profesi yang lain. Oke, biodata saya nggak perlu saya jelaskan ya. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti setelah pembahasan ini tadi disampaikan oleh teman Anda, nanti saya perkuat ya dengan materi yang saya siapkan di sini. Mungkin yang masih belum jelas gitu ya. Nanti harapannya menjadi lebih jelas. Yang belum kompeten harapannya menjadi kompeten. Intinya di sini ya. Anda kompeten. Kompeten itu apa? Kompeten itu mulai dari mengetahui, memahami, mampu mengaplikasikan, mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, dan mampu berinovasi. Itu yang namanya kompeten. Nah, tentu saja untuk bisa mencapai kompetensi dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Nah, sekarang kita bahas dari aspek knowledge-nya dulu. Apa sih yang Anda ketahui tentang profesi? Tadi sudah dijelaskan teman Anda ya. Profesi itu apa ya? Asal katanya dari mana? Nah, di dunia ini ada banyak profesi. Ada profesi juru masak, ada profesi tukang parkir, ada profesi tentara, ada profesi polisi, ada profesi engineer, ada profesi teknisi, ada profesi kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Itu adalah profesi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi itu adalah, tadi ya sudah dikemukakan, ya asal bahasanya dari mana. Secara umum, profesi itu diartikan sebagai sebuah pekerjaan. Profesi orang tua Anda apa? Artinya pekerjaan orang tua Anda. Profesi Anda apa? Artinya pekerjaan Anda. Itu secara umum. Tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Pekerjaannya tukang nyolong, ya bukan profesinya pencuri, bukan. Tidak ada profesi pencuri, ya. Pekerjaannya yang tidak jelas serabutan, tidak ada profesi serabutan gitu ya. Kalau ditanya kadang-kadang, Pak kerjanya apa? Kerja saya serabutan. Nah, serabutan tidak ada profesi kerja serabutan. Jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan itu adalah profesi. Nah, tadi sudah dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa artinya? Yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh apa? Keahlian. Seorang auditor, maka dia harus ahli mengaudit. Seorang dokter, maka dia harus ahli terkait dengan masalah kesehatan. Seorang lawyer itu harus ahli dalam hal masalah hukum. Demikian juga seorang engineer, maka dia harus ahli di bidang teknik. Kalau electrical engineer, maka dia harus ahli di bidang teknik listrik, teknik elektro. Teknik listrik itu harus ahli di bidang mulai dari pembangkitan sampai ke pemanfaatan. Nah, profesi menurut beberapa pendapat para ahli itu diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan utama. Kalau Anda kegiatan sambilan, ya bukan profesi. Anda mahasiswa, sambilannya misalkan Anda bisnis online, itu bukan profesi Anda, bisnis online. Yang dikatakan profesi adalah kegiatan utama, yang tujuannya adalah untuk mencari nafkah, kehidupan. Yang didasarkan pada apa? Didasarkan pada kompetensi. Sehingga penting sekali ya, orang yang dikatakan berprofesi maka harus kompeten. Nah, kompetensi itu terdiri dari apa? Yang pertama itu pengetahuannya harus cukup, keterampilannya harus mahir, dan sikapnya ya
yang dilakukan dengan komitmen dan moral. Nah, ini yang dimaksud dengan profesi. Sudah jelas semuanya ya? Definisi dari profesi. Profesi juga bisa diartikan suatu pekerjaan khusus. Karena tidak semua pekerjaan itu dikatakan profesi. Maka yang dikatakan profesi pekerjaan khusus. Contohnya apa? Guru itu profesi. Engineer itu profesi. Dokter itu profesi. Dosen itu profesi. Tidak semua pekerjaan itu masuk profesi. Pedagang itu masuk profesi atau tidak? Itu masih dalam tanda tanya. Apakah pedagang itu profesi? Tapi kalau businessman itu masuk profesi. Auditor masuk profesi. Karena di sini ada kekhususan. Semua orang bisa berdagang, sehingga tidak semua orang yang berdagang itu dikatakan profesinya. Nah, di sini yang namanya profesi itu sama ditandaskan pada kompetensi, pada standar prestasi, dan di sini ada kode etik. Kalau tadi saya katakan, pedagang punya kode etik atau tidak? Selama pedagang itu tidak punya kode etik, maka dia tidak bisa disebut sebagai sebuah profesi. Kecuali pedagang yang dia mempunyai asosiasi profesi dan membentuk sebuah kode etik pedagang. Kode etiknya apa? Bicara jujur. Kalau dia mau berdagang baju ya, dia enggak seperti tukang obat. Pedagang yang model tukang obat itu bukan profesi. Kecap selalu nomor 1. Itu juga bukan profesi. Nah, profesi itu juga disematkan pada sebuah jabatan dalam pekerjaan. Misalkan profesinya apa ini? Dosen yang berprofesi sebagai pimpinan, kajur. Itu profesi. Kaprodi, dekan, rektor, dan lain sebagainya. Nah, di sini pekerjaan itu harus menuntut keahlian. Selain keahlian, di sini dituntut juga adanya etika. Etikanya itu disusun secara standar. Ya, ini yang dinamakan dengan profesi. Sudah jelas semuanya? Nah, tadi sudah dijelaskan teman Anda. Bagaimana syarat untuk menjadi seorang yang mempunyai sebuah profesi? Profesi itu dilakukan melibatkan proses intelektual. Jadi yang namanya profesi itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi di sini membutuhkan sebuah intelektualitas. Sehingga di sini bidang ilmu itu harus kita geluti secara khusus. Profesi bukan sekedar coba-coba. Anda misalkan mau coba-coba ini ya, mau coba-coba bisnis online, terus Anda mengatakan Anda masuk situ, belum bisa. Profesi harus dilakukan melalui persiapan profesional, pendidikan, pelatihan, pengalaman, ya, track record. Sehingga di sini Anda ingin bangun profesi apa itu dari mahasiswa sudah mulai dibangun track recordnya. Jangan sampai nanti Anda mau menjadi profesi politikus, ya, mau menjadi wakil rakyat. Nah, nanti teman Anda bilang, wah dulu dia itu kalau suruh ngerjakan, senangnya itu minta tolong saya. Nah, gimana kalau nanti dia jadi wakil rakyat? Maka di sini profesi harus dibangun melalui apa? Sebuah persiapan. Profesi yang instan biasanya itu tidak akan sukses. Nah, untuk itu membutuhkan pendidikan. Pendidikannya tidak harus sarjana, tidak harus master, tidak harus doktor. Pendidikan bisa formal, bisa non-formal. Selain pendidikan juga perlu pelatihan atau magang. Sehingga yang namanya profesi ada peningkatan berkesinambungan. Continuous improvement. Jadi yang namanya profesi seperti dosen, tidak mungkin seorang dosen tidak belajar. Berarti itu dia dosen yang tidak profesional. Belajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena ilmu itu dinamis. Mahasiswa juga dinamis.
Kalau saya ngajarnya persis dengan saya 10 tahun yang lalu, mahasiswanya udah lari nih. Nah, ini yang dikatakan dengan berkesinambungan. Yang berikutnya, profesi menjanjikan karir. Track record kita, ya, kalau kita track recordnya bagus, kita akan meniti karir. Walaupun sekarang banyak karir-karir itu yang instan. Orang Jawa bilang ujuk-ujuk, ya, tidak punya pengalaman apapun masuk ke sana, ya. Bisa atau tidak? Bisa, asalkan kita punya kemauan yang keras. Banyak ya orang yang tidak punya pengalaman di bidang kepemimpinan langsung menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, ini banyak. Dan ada yang sukses, ada yang tidak. Yang berikutnya, yang namanya profesi itu mengutamakan layanan profesi. Sebagai seorang dokter, begitu ada panggilan pasien darurat, maka dia kepentingan pribadinya diabaikan. Malam hari ada orang tok ya, ada orang sakit jantung untuk segera minta pertolongan darurat, maka harus diprioritaskan. Dosen ya sedang libur, di WA sama mahasiswanya tanya tentang sesuatu ya yang sangat urgent, maka kita harus merespon. Tapi mahasiswanya juga harus menjaga etika gitu ya. Sesuatu yang tidak penting ditanyakan di hari libur. Nah, ini kadang-kadang saya juga sering dapat seperti itu. Nah, ini mohon ya kita sama-sama menjaga profesionalitas. Yang berikutnya, yang namanya profesi itu harus ada organisasi profesionalnya. Ada pengakuannya. Ada perkumpulannya. Kalau kita sebagai profesional tetapi tidak ada perkumpulannya, maka keprofesionalan kita itu diragukan. Walaupun kita itu kompeten. Anda ahli di bidang olahraga tertentu, tapi Anda nggak pernah ikut kejuaraan, Anda mengklaim juara dunia, kan ditertawakan orang. Bisa difahami maksudnya ya? Oh, saya tuh kalau dalam bidang ini, wah, saya ahli itu. Saya bisa mengalahkan, kalau di bulu tangkis, saya bisa mengalahkan Chen Long misalkan. Saya bisa mengalahkan yang sekarang lagi ini misalkan adalah Ginting ya. Saya bisa mengalahkan ini, tapi Anda nggak pernah tanding gitu ya. Nah, ini artinya adalah Anda tidak punya legalitas. Nah, yang namanya profesi itu mesti ada yang namanya kode etik. Nah, nanti akan kita bahas minggu depan ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, tadi sudah dijelaskan ya, punya pengetahuan, tersusun berdasarkan kaidah standar yang moral ya. Setiap pelaku profesi berkegiatannya pada kode etik ya, mengabdi pada kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri sebuah profesi. Sehingga nanti kita apakah ya saya itu sudah mempunyai profesi atau belum? Mahasiswa itu profesi atau tidak? Kalau mahasiswa kan sebuah pekerjaan juga. Kalau Anda tidak mencari nafkah di situ, tidak bisa dikatakan mahasiswa itu profesi. Karena profesi itu untuk mencari nafkah. Dosen itu bisa dikatakan sebagai profesi. Dokter, ya. Pedagang kalau dia punya asosiasi profesi, punya kode etik, dia bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Nah, yang paling penting di dalam profesi itu legal. Ini yang penting ya. Seorang engineer maka harus punya legalitas. Kalau engineer di Indonesia itu legalitasnya adalah dia harus lulus dari PSPPI. Apa itu PSPPI? Program studi program insinyur. Program studi program profesi insinyur. Maka ya seorang engineer harus mendapatkan gelar apa? Insinyur. Kalau kita mau bekerja, maka kita harus mendapatkan pengakuan izin kerja. Nah, izin kerjanya apa? Izin kerja yang mengeluarkan adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Yaitu apa? Izin kerjanya ada IPP, ada IPM, dan ada IPU.
Sehingga kalau Anda ingin menjadi seorang insinyur yang dapat melakukan sebuah pekerjaan, yang pertama Anda lulus D4, nanti Anda mencari pekerjaan dulu, setelah itu mendapatkan gelar insinyur. Nah, setelah Anda mendapatkan gelar insinyur, Anda bisa mendapatkan gelar insinyur profesional untuk meraih sebuah pekerjaan yang dibutuhkan seorang engineer. Contoh sederhananya begini, di kedokteran itu ada SKET. SKET itu lulusan S1. Jadi lulus S1 kedokteran, gelarnya bukan dokter, tetapi sarjana kedokteran. Nah, untuk meraih gelar dokter, maka dibutuhkan yang namanya koas. Nah, koas itu pendidikan profesi dokter. Selama berapa tahun? 1,5 sampai 2 tahun. Setelah itu, mahasiswa kedokteran atau sarjana kedokteran itu bisa mendapatkan gelar dokter. Nah, apabila dia sudah dapat gelar dokter, dokter ini belum boleh praktek. Untuk bisa praktek, maka dokter harus mengajukan yang namanya STR, surat tanda registrasi. Siapa yang mengeluarkan? Yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, setelah kita meminta STR, maka STR akan mengeluarkan, yaitu apa? Izin praktik. Maka dokter boleh praktik. Seorang dokter yang tidak punya STR praktik itu melanggar undang-undang. Walaupun dia kompeten. Bisa difahami sampai di sini? Jadi ini harus wajib dipahami ya. Karena kalau enggak bahaya. Sama, Anda seorang lulusan D4, Anda kompeten, dari pengetahuannya tinggi, keterampilannya bagus, tapi Anda tidak punya gelar insinyur. Maka Anda tidak diperkenankan bekerja sebagai ahli. Anda boleh bekerja sebagai teknisi, Anda boleh bekerja sebagai asisten, tetapi Anda tidak boleh bekerja sebagai ahli. Bisa difahami ini ya? Nah, ahli itu pekerjaannya apa? Ahli itu pekerjaannya adalah merancang dan mengembangkan. Jadi pekerjaan ahli itu melakukan analisis, melakukan evaluasi, dan melakukan pengembangan. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau Anda bekerja, memposisikan sebagai ahli, contoh ahli itu seperti apa toh? Misalkan ini ya, UNY bangun gedung lantai 4. Karena Anda lulusan D4, Anda sudah mengikuti mata kuliah gambar teknik, Anda sudah mengambil mata kuliah tentang instalasi listrik, ya, Anda diminta untuk mendesain sistem kelistrikan yang ada di gedung itu. Mampu atau enggak Anda? Kalau hanya lantai 4 mampu ya, lulusan D4. Tetapi kalau Anda belum punya gelar insinyur, pekerjaan Anda merancang sebuah sistem tenaga listrik tadi itu ilegal. Bisa difahami ya? Kenapa kok dikatakan ilegal? Karena Anda tidak mempunyai kualifikasi. Nah, untuk bisa mencapai pekerjaan tadi, Anda harus mendapatkan tadi ini, gelar insinyur plus Anda mendapatkan gelar insinyur profesional. Demikian juga seorang guru, ya. Anda lulusan D4, Anda menguasai materi tentang misalkan mata kuliah sistem tenaga listrik atau instalasi tenaga listrik atau pentanahan dan proteksi petir. Anda menguasai karena dulu pernah saya ajar. Boleh nggak Anda mengajar di SMK? Tidak boleh. Karena untuk menjadi seorang guru, syaratnya tidak hanya Anda pintar saja, tetapi Anda harus mempunyai gelar apa? Mempunyai gelar adalah GR. Guru profesional. Nah, untuk memperoleh gelar GR, maka Anda harus mengikuti pendidikan profesi guru
atau yang namanya PPG. Demikian juga untuk profesi-profesi yang lain. Sarjana hukum tidak bisa menjadi pejabat PPAT kalau dia belum mengikuti pendidikan PPAT. Sarjana hukum tidak boleh menjadi seorang notaris, walaupun ilmu di bidang notarisnya dia sudah khatam. Seorang sarjana ekonomi tidak boleh menjadi seorang akuntan, walaupun dia kompetensinya sangat mumpuni. Nah, ini yang dinamakan profesi, ya, supaya nanti Anda paham. Nah, berikutnya adalah tentang konsep profesional. Apa sih yang dimaksud dengan profesional? Profesional itu berkaitan dengan profesi. Apa artinya? Artinya adalah sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus di dalam menjalankannya. Sesuatu pekerjaan yang di dalam menjalankannya itu membutuhkan keahlian khusus, itu namanya profesional. Nah, profesional juga bermakna mengharuskan adanya apa? Ini kadang-kadang yang namanya profesional itu kan berbayar nih. Kalau yang amatir ya kadang-kadang namanya ada amatir profesional. Kalau yang pelayanannya profesional ya biasanya kaitannya dengan pembayaran dan lain sebagainya. Profesional juga mempunyai kaitan erat dengan profesi dan profesionalisme. Nah, kalau kita lihat profesional ya, profesional lebih ke arah sikap yang dilandasi spirit ya, semangatnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau Anda mempunyai sikap seperti ini, maka Anda dikatakan profesional. Anda sebagai mahasiswa, saya kasih tugas, Anda mempunyai sikap seperti ini, maka Anda sudah dikatakan mahasiswa yang profesional. Bisa difahami ini? Nah, profesional itu berkaitan dengan profesi. Berkaitan juga dengan penampilan. Ini penampilan Anda waktu presentasi itu tadi kelihatan Anda itu profesional atau tidak. Mestinya kalau mau presentasi ya penampilannya harus baik. Background-nya belakang ditata dengan baik ya, supaya nanti presentasinya menarik. Ya. PowerPoint-nya dibuat semenarik mungkin. Suaranya jangan hanya dibaca. Kadang-kadang mahasiswa kalau disuruh presentasi hanya baca saja. Ini nggak terlalu menarik. Nah, maka yang dikatakan profesional itu ada penampilan juga. Yang berikutnya, ya, profesi berkaitan dengan sesuatu yang menarik di dalam menjalankan tuntutannya. Nah, yang berikutnya adalah profesional itu digunakan untuk menggambarkan orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan profesi. Dosen dikatakan profesional kalau memang dia punya kemampuan mengajar dengan baik. Punya kemampuan menjawab pertanyaan dengan baik. Punya kemampuan menjadikan mahasiswa bisa belajar dan berhasil. Itu namanya profesional. Pilot bisa menerbangkan pesawat dengan baik, aman, andal, dan akrab lingkungan. Itu dikatakan profesional. Profesional juga berarti suatu usaha menjadikan jabatan sebagai pekerjaan profesional. Profesional dapat juga dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mencapai sesuatu yang maksimal. Nah, tujuannya kaitannya dengan apa? Ya, kriteria, standar, kemampuan, keahlian, etika, dan perlindungan profesi. Jadi yang namanya profesi itu ada perlindungan profesinya juga. Misalkan saya sebagai engineer electrical, saya misalkan merancang sebuah sistem, ternyata sistemnya gagal. Terjadi kecelakaan. Maka sebagai anggota dari organisasi profesi, nanti membantu melakukan analisis apakah
Kegagalan sistem itu akibat salah desain. Apakah salah di dalam pemilihan material? Apakah salah dalam hal instalasi? Apakah kesalahan karena testing ya? Apakah salahnya di bidang operasi? Apakah salahnya di bidang maintenance? Apakah salahnya karena ada bencana atau force majeure dan lain sebagainya? Sehingga nanti asosiasi profesi akan membantu kita, melindungi kita. Oh, Pak Ali misalkan sudah melaksanakan prinsip-prinsip perancangan sistem dengan baik. Maka tidak mungkin dilihat desainnya. Ternyata desainnya sudah memenuhi persyaratan. Maka asosiasi profesi nanti akan melakukan perlindungan terhadap anggotanya. Ya. Nah, ciri-ciri profesional apa? Ciri utama ya kompeten dulu. Maka kalau Anda ingin menjadi seorang engineer yang profesional, ya Anda harus kompeten. Kalau tidak kompeten, ya tidak profesional. Yang kedua, menjunjung tinggi kode etik. Apa itu kode etik? Kita bahas minggu depan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi. Mempunyai integritas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang namanya profesi itu mengabdi kepada masyarakat. Agar apa? Agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang berikutnya mempunyai kemampuan dalam perencanaan program secara jelas, strategik, mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, dan juga dapat bekerja sama dengan pihak yang terkait. Nah, ini ciri-ciri orang profesional, ya. Yang berikutnya, menjadi anggota organisasi. Kalau kita tidak menjadi anggota organisasi, maka ya kita tidak profesional. Sebagai seorang dosen, ikut organisasi. Apa organisasinya? Misalkan ADGVI, Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia. Sebagai engineer, masuk anggota organisasi Persatuan Insinyur Indonesia. Sebagai ahli pembangkit, masuk organisasi namanya HAKIT, Himpunan Ahli Pembangkit. Sebagai ahli di bidang electrical, masuk ke APEI, Asosiasi ya, Profesionalis Electrical Indonesia. Sebagai seorang kontraktor, masuk AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Nah, ini penting. Kalau kita tidak masuk, walaupun kita pinter, tetapi kita tidak profesional. Nah, yang berikutnya menjalin komunikasi, ini kemampuan soft skill-nya, ya, ada hard skill, ada soft skill. Bertindak melalui pertimbangan yang matang, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang perlu dan tidak, dan lain sebagainya. Yang berikutnya mempunyai kesadaran etis, ya, mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan, berperilaku secara etis, dan mempunyai kepemimpinan. Ini adalah ciri-ciri orang yang profesional. Nah, silakan Anda sebagai calon engineer ya, yang mau tidak mau harus ke sana ya. Nah, terkait dengan sikap profesional itu seperti apa? Sikap profesional yang pertama akuntabilitas. Artinya apa? Pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan. Seorang yang profesional itu menjaga kerahasiaan, tidak membocorkan rahasia-rahasia yang menjadi sebuah rahasia ya. Berikutnya mempunyai kejujuran, integritas ya, dan lain sebagainya. Taat hukum, mempunyai loyalitas, berpikir secara objektif bukan subjektif. Misalkan ini ya, besok Anda menjadi seorang pimpinan sebuah proyek. Anda menjadi pimpinan proyek misalkan PLT apa? PLT solar. Butuh karyawan. Karena Anda dulu temannya ada yang ini ya, Anda prioritaskan teman Anda sendiri, maka Anda tidak objektif.
Yang berikutnya transparansi, harus jelas. Nah, ini sikap-sikap yang terkait dengan profesional. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang yang profesional ya? Ini ada beberapa cara ya. Nanti silakan Anda baca, nanti saya share materinya ya. Nah, bedanya apa tadi antara profesi dan profesional? Yang sebelah kiri itu profesi, yang sebelah kanan profesional. Profesi terkait pekerjaan, terkait jabatan, terkait dengan sesuatu yang dilakukan ya, karir dan lain sebagainya. Sedangkan profesionalitas terkait dengan sikap, terkait dengan mentalitas, terkait dengan kompetensi dan komitmen. Nah, ini perbedaannya ya antara profesi dan profesionalitas. Nah, ada beberapa prinsip ya. Anda akan menjadi insinyur Indonesia. Sebagai calon insinyur Indonesia ya, ada beberapa prinsip. Nah, ini logo dari Persatuan Insinyur Indonesia. Sebagai calon insinyur Indonesia, maka Anda harus mempunyai prinsip yang perlu dikembangkan. Yang pertama apa? Mengutamakan keluhuran budi, ya, menggunakan kompetensi, bekerja secara sungguh-sungguh, meningkatkan kompetensi sepanjang hayat. Ini adalah ya terkait dengan prinsip engineer profesional di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat apa yang perlu dilakukan, ada banyak aspek yang perlu kita lakukan, di antaranya mengutamakan keselamatan. Kalau kita membangun, kita mendesain, ya, kita menginstal, maka yang paling utama adalah keselamatan dulu. Kesehatan, baru kesejahteraan. Yang kedua, bekerja harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau tidak sesuai kompetensinya, ya jangan diterima. Wah, ini saya nggak mampu, saya nggak kompeten. Maka pekerjaan ini nggak saya terima. Yang ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan berpendapat, tetapi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan apa? Anda di dalam bekerja, maka supaya bisa dipertanggungjawabkan, dasarnya apa? Dasarnya teori. Dasarnya apa? Standar. Dasarnya apa? Aturan. Contoh misalkan, berapa nilai grounding minimalnya, maksimalnya? Maka dasarnya standar. Oh, kalau saya mau pasang motor listrik ukurannya 10 kW, COSPI-nya 0,85, servis faktornya itu 1,15, berapa KHA minimal kabel yang saya gunakan? Berapa ukuran magnetic kontaktor yang saya gunakan untuk operasi starting? Berapa setting dari circuit breaker untuk memproteksi dari gangguan hubung singkat? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat, menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas. Conflict of interest, ya. Membangun reputasi profesi, memegang teguh kehormatan, mengembangkan kemampuan profesional. Nah, ini adalah beberapa ya poin ya yang terkait dengan profesi dan profesionalisme. Oke, itu ya. Silakan kalau ada yang masih belum jelas ya, kita nanti bahas bersama ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Bagas. Bagaimana dengan orang-orang itu yang memiliki profesi tidak sesuai dengan bidangnya, Pak? Misalnya sebagai lulusan teknik itu, tapi malah punya profesi sebagai bekerja di bank atau mungkin jadi sekretaris di kantor. Itu apakah mungkin karena faktor lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya itu sedikit, atau karena mereka itu tidak memiliki seperti yang Bapak sebutkan tadi, misalnya sertifikat kompetensi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi yang namanya profesi, apakah harus sesuai dengan pendidikannya atau tidak? Nah, ini tergantung kita berkiblatnya kemana. Kalau di Amerika, kasus seperti itu banyak. Ya. Banyak orang yang tidak lulus, ya, tidak lulus kuliah, tetapi dia justru menjadi seorang yang sukses, dan bahkan anak buahnya para
doktor, para master, ini banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah faktor yang menyebabkan seperti itu? Jadi masalah karir itu beda, masalah pilihan karir itu berbeda dengan pendidikan. Ya. Nah, pendidikan itu ada dua, Mas. Ada tiga ya pendidikan itu ya. Ada pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik itu S1, S2, S3. Ada pendidikan vokasi. Vokasi itu SMK, D1, D2, D3, D4, ya, S2 terapan dan S3 terapan. Ada pendidikan yang ketiga namanya pendidikan profesi. Seperti tadi, pendidikan profesi guru, pendidikan profesi dokter, pendidikan profesi insinyur, pendidikan profesi PPATK, pendidikan profesi notariat, pendidikan profesi akuntan, dan profesi-profesi yang lain. Nah, bagaimana orang yang pendidikannya di bidang engineering kerjanya di bank? Boleh atau tidak? Ya sangat boleh. Orang mau bekerja di manapun tidak masalah. Orang bekerja di bank sebagai engineer juga boleh. Bank kira-kira membutuhkan seorang engineer atau tidak? Sangat butuh. Misalkan untuk melakukan analisis, ya, apakah jaminan yang agunan yang diberikan oleh nasabah itu memenuhi persyaratan atau tidak. Misalkan yang diagunkan itu adalah pabrik ya, yang di situ terkait dengan peralatan-peralatan elektrikal, itu ngitungnya gimana? Yang tahu siapa? Orang ekonomi tahu nggak kira-kira? Nggak ngerti. Yang tahu ya orang elektrikal, orang engineer. Maka di bank pun boleh dibutuhkan. Nah, masalahnya kalau kita bekerjanya di bank yang kaitannya tidak terkait dengan bidang teknik. Boleh atau tidak? Boleh. Dan tidak sedikit, banyak. Di Indonesia contohnya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu bukan lulusan kedokteran atau kesehatan masyarakat atau keperawatan. Menteri Kesehatan sekarang itu Bapak Budi Sadikin, itu lulusan engineer, lulusan engineering. Tetapi sekarang menjadi Menteri Kesehatan. Apakah menterinya dari engineering akan lebih jelek kalau menterinya dari kesehatan, dari dokter? Belum tentu. Nah, pengaruhnya seperti apa? Kalau masalah pekerjaan, faktornya banyak. Bisa juga karena jumlah lowongan pekerjaan di bidang engineering itu terbatas. Atau mungkin masanya tidak pas. Pada saat dia butuh kerja, yang ada lowongan itu bidangnya di bank. Karena di bank itu ada pekerjaan yang persyaratannya tidak spesifik, harus lulusan tertentu, dia mengajukan pekerjaan, ternyata berhasil, ya tidak masalah. Bisa nggak lulusan teknik menjadi seorang profesional di bidang perbankan? Sangat bisa. Nah, gimana supaya bisa? Ya maka kita harus belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Ada orang itu yang bisa belajar banyak bidang keilmuan, bisa. Insinyur Soekarno menguasai banyak bahasa, nggak masalah. Mungkin Anda menguasai bahasa satu, bahasa Inggris saja susah. Ada orang yang bisa berbahasa ya banyak dan tidak masalah. Nah, demikian juga dengan bidang keilmuan. Nah, yang namanya pendidikan bisa ditempuh secara formal maupun non formal. Bisa melalui belajar mandiri, bisa melalui belajar yang lain. Yang penting adalah pengakuan dari organisasi profesi. Begitu nanti Anda ya mau masuk ke profesi yang lain, ya Anda nanti harus masuk profesi. Nah, di dalam profesi ada persyaratan. Seperti kalau di engineer tidak diperbolehkan yang lulusan non engineering. Kalau Anda nanti misalkan lulusan bukan non engineering mau masuk menjadi seorang insinyur, tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah untuk masuk menjadi seorang engineer, yaitu yang pertama lulusan teknik
yang kedua lulusan D4 teknik, ya, yang ketiga lulusan pendidikan teknik, yang ketiga adalah lulusan sarjana sains. Boleh lulusan matematika, lulusan fisika, lulusan kimia menjadi seorang engineer, boleh. Tetapi dia harus mempunyai pengalaman kerja. Bisa difahami ya? Tapi kalau untuk menjadi dokter, wajib lulusan sarjana kedokteran. Tidak boleh sarjana teknik ya, mau jadi dokter tanpa kita mengikuti pendidikan dokter, nggak boleh. Jadi tergantung nanti dari persyaratannya. Siapa yang menentukan persyaratan? Yaitu tadi asosiasi profesi. Ada profesi yang membutuhkan pendidikan khusus, ada profesi yang tidak membutuhkan pendidikan khusus. Demikian ya Mas ya. Ada yang lain silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain mau ditanyakan. Atau sudah cukup? Oke ya, itu kira-kira ya terkait dengan materi kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua ya, bisa menjadi bekal kita sebagai calon engineer. Tetapi Anda boleh juga tidak menjadi seorang engineer. Boleh menjadi guru, boleh menjadi entertain, boleh menjadi profesi-profesi yang lain. Tetapi yang paling dekat dengan pendidikan teknik elektro adalah engineer. Yang kedua adalah teknisi. Yang ketiga ya sebagai supervisor di bidang engineering ya. Yang keempat itu adalah salesman atau businessman di bidang produk-produk yang terkait dengan elektro. Semoga itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Marilah kita tutup kuliah pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.